Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan kelima atau pertemuan terakhir untuk percobaan mengamati melalui video ya. Minggu yang lalu sudah dibahas mengenai pembiasan. Jangan lupa ya konsep pembiasan pada lensa. Nah, minggu ini kita akan melihat konsep dari pembiasan tapi pada kaca panparalel serta prisma. Fenomena pembiasan biasa terjadi di sekitar kita. Kita bisa melihat ketika pensil dicelupkan di dalam air atau dasar kolam yang tampak lebih dangkal jika airnya bersih, atau ketika kita lihat di akuarium jarak ikan dari satu sisi ke sisi yang lain, maksudnya kita melihat dari satu sudut gitu ya, dari sisi satu, atau rekannya melihat ikan tersebut di sisi yang lain, itu akan berbeda. Fenomena pembiasan juga bisa kita lihat di peristiwa fata morgana ya, atau kita melihat posisi benda langit, itu juga akibat pembiasan. Nah, percobaan untuk yang tadi saya sampaikan pertama, ini kita lihat kan ini pasti sudah pernah dan sering dilakukan, bahkan didemokan di sekolah-sekolah. Kita lihat ini pasti pulpennya tidak bengkok ya, lurus biasa saja normal. Tapi jika kita celupkan ke dalam air, akan terlihat pulpennya itu membelok gitu ya, atau bengkok ya, sudah terlihat. Nah, ini salah satu peristiwa pembiasan. Jika kalian melakukan percobaan atau melihat pembiasan di laboratorium, ini ada yang namanya alat water tank untuk melihat pembiasan yang terjadi pada water tank ini ya. Kita lihat cahaya yang masuk dan cahaya yang dibiaskan di dalam air. Jadi ini isinya air biasa saja. Percobaan hari ini kita akan melihat fenomena pembiasan pada kaca panparalel dan prisma. Kita lihat ada sinar yang datang, saya menggunakan laser sinar yang datang, dan kita lihat sinar yang biasnya. Ketika percobaan, sinar yang datangnya itu kita menggunakan pentul ya. Nanti percobaannya yang pentul, menggunakan jarum pentul maksudnya. Nanti kita juga akan melihat pembiasannya juga dengan menggunakan jarum pentul. Ya, percobaannya seperti itu. Begitu pula dengan percobaan menggunakan prisma ya. Kita akan menggunakan jarum pentul dan pembiasannya menggunakan juga jarum pentul. Nanti kita akan lihat dari percobaan ini. Tujuan dari percobaan ini yaitu kita akan menentukan jarak pergeseran dari sinar bias dan sinar datang pada kaca panparalel, serta menentukan sudut deviasi minimum pada prisma. Kita juga menentukan indeks bias pada kaca panparalel serta prismanya. Nah, diharapkan juga mahasiswa juga bisa menggambarkan atau menganalisis hubungan antara pergeseran sinar datang, pergeseran sinar dengan sudut datang pada kaca panparalel. Jangan lupa alat dan bahan serta langkah-langkah percobaan ditulis secara detail ya di dalam LKM. Baik teman-teman, kali ini kita akan melakukan eksperimen pembiasan pada kaca panparalel dan prisma. Tujuannya yaitu untuk menentukan indeks bias dari prisma dan kaca panparalel. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan pada percobaan ini diantaranya yaitu cardboard, milimeter block, kaca panparalel, prisma, busur, penggaris, dan jarum pentul. Baik teman-teman, kali ini kita akan melakukan percobaan untuk mencari nilai indeks bias dari kaca panparalel. Pertama kita letakkan kaca panparalel ini di atas kertas milimeter block. Kemudian tandai bidang batas antara kaca panparalel dengan udara.
Kemudian kita perlu untuk membuat garis normal terhadap bidang batas ini. Untuk memudahkan kita pindahkan terlebih dahulu kaca plan paralel ini ke sisi sebelah sini. Kita buat garis normal terhadap bidang batas. Selanjutnya kita perlu menentukan besar sudut sinar datang menggunakan busur derajat. Kemudian kita tarik garis untuk merepresentasikan sinar datang. Selanjutnya, kita tancapkan dua buah jarum ini tepat di atas garis sinar datang. Jangan lupa kita tempatkan lagi kaca plan paralel di atas kertas. Kemudian kita amati kedua jarum tadi dari sisi seberang kaca plan paralel. Kita cari titik di mana kedua jarum tadi tepat berhimpit. Dan di titik itulah kita tancapkan satu jarum sebagai jarum ketiga dan satu jarum lagi sebagai jarum keempat. Titik dari kedua jarum tadi kita hubungkan dengan menggunakan penggaris sebagai sinar bias. Kita buat garis normal lagi di bidang batas. Nah, lakukan eksperimen ini untuk nilai sudut datang yang berbeda-beda sehingga didapat 5 buah data percobaan. Sekarang kita masuk ke percobaan kedua. Di percobaan kedua ini kita akan mencari indeks bias pada prisma. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, kita letakkan prisma di atas kertas milimeter block. Kemudian kita buat garis tepi di prisma ini. Setelahnya kita buat garis normal di salah satu bagian prismanya. Kita simbolkan dengan N. Lalu kita misalkan sudut datangnya itu 20 derajat. Kita gunakan busur. Lalu di sudut datang ini kita tancapkan jarum 1 dan jarum 2. Kemudian kita lihat pembiasannya ada di mana. Selanjutnya kita lihat bayangan kedua jarum yang berhimpit. Kita lihat di salah satu sisi prisma. Apakah ada bayangan jarum yang berhimpitnya? Ternyata di sisi sebelah sini tidak ada. Kita lihat sisi sebelahnya. Di sisi sebelah sini kita bisa melihat ya, kedua jarum tadi berhimpit.
sehingga inilah yang kita sebut sudut biasnya. Setelah kita mendapatkan bayangan jarum 1 dan jarum 2 yang berhimpit, kita letakkan jarum 3 dan jarum 4 di posisi yang berhimpit. Kemudian kita bisa cabut dan kita tarik garis untuk seolah-olah ini perpanjangannya. Kemudian kita juga buat garis normalnya terhadap sisi prisma. Ambil prima data. Ya, kita sudah selesai melakukan atau mengamati percobaan melalui video yang kami berikan. Mudah-mudahan mahasiswa bisa menganalisis dan mengolah dan menganalisis data tersebut ya. Ya, saya tutup perkuliahan atau percobaan hari ini. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.